Waalaikumsalam Pak Muada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tanjung. Wah, nih Pak Is. Udah ada nih Pak Is. Mana Pak Is? Waalaikumsalam Pak Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu sama Pak Is ini. Iya nih Pak. Karena lama nggak ketemu ya, mudah-mudahan mukanya bisa kelihatan ini. Jalan sebentar ya. Iya. Kan. Kameranya error. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iskandar? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baru Masya Allah. Pak Hendra sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini kopinya. Mohon maaf sedang di rumah ibu. Oh. Jadi yang di Pedrang bertemu. Jadi sering di rumah ibu malah Pak Hendra? Iya, alhamdulillah dapat amanah nemenin ibu. Ya, kondisinya lagi kurang sehat. Iya. Pak Zainal. Silakan Pak. Udah Kita mulai saja. Ya, bismillah. Silakan Pak. Sambil nunggu yang lain kita mulai saja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam kesempatan pada malam ketiga bulan Ramadan ini untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Isnain. Salawat beriring salam, mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya persilahkan kepada Ustadz, perlu kita sampaikan bahwa pengajian kita malam ini coba kita batasi sampai jam 21.30 ya. 21 paling lama 21.30 ya Ustaz ya. Nanti kalau ada kesempatan tanya jawab, kita beri ruang untuk tanya jawab di chat atau bisa langsung bertanya. Jadi untuk tidak memperlama-lama waktu, kami persilahkan Ustadz Isnain untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Pada Al-Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin, takdir dan karunia Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali, berbahagia bisa melihat saudara-saudara semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun tidak bisa bertemu secara dekat, secara langsung. Alhamdulillah Allah pertemukan melalui sarana yang bermanfaat ini. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang isinya adalah tip untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Pesanan, biar nggak terlalu dengar. Untuk lebih efektifnya mungkin saya izin share screen mungkin ya, biar lebih serius. Silakan Ustaz. Kalau diizinkan. Silakan Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah coba materi yang akan kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kita bicara masalah memaksimalkan agar kita tidak salah arah, tentunya arti maksimal itu bagaimana sih? Apakah maksimal ini jumlahnya, atau maksimal kualitasnya, atau maksimal ketenangan yang didapatkan, atau maksimal pahalanya? Mungkin kalau biasanya kita bicara maksimal itu sangat erat dengan masalah efisien dan efektif umpamanya gitu. Maka biasanya maksimalisasi itu adalah pemanfaatan seluruh sumber daya untuk memberikan hasil yang sebaik mungkin sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Ini baik dalam bab urusan dunia maupun akhirat ya begitu. Kita diberikan sumber daya, waktu, kesehatan, kesempatan. Nah, berusaha memaksimalkan adalah mengisinya, memanfaatkannya sebaik mungkin sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Mohon maaf, Ustadz suaranya ke mute itu. Suara Ustadz ke mute. Saya ulang lagi berarti dari depannya. Nggak sengaja berarti ini tadi. Baik. Materi malam ini adalah memaksimalkan ibadah. Bahasa gitu yang diminta adalah bahasanya memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Agar kita tidak salah memahami, kita coba pahami dulu istilah maksimal ini. Tentunya kata maksimal, memaksimalkan ini adalah memanfaatkan sebaik mungkin, menggunakan semua resource, sumber daya yang ada untuk memberikan hasil terbaik, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Artinya apa? Kita diberikan sumber daya kesehatan, sumber daya kekuatan, sumber daya waktu, yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, sudah selesai, karena semuanya sudah kita manfaatkan. Tentunya dalam batasan tidak memaksakan diri dan tidak berlebihan. Sebagaimana mungkin sering kita dengar cerita 3 orang pemuda yang ingin maksimal dalam ibadahnya, umpamanya. Kemudian ada mereka yang puasa dan tidak pernah berbuka, ada yang sholat malam, tidak pernah tidur, terus kemudian ada yang tidak mau nikah. Maka walaupun niat mereka memaksimalkan, ternyata tidak tepat juga karena terlalu memaksakan dan berlebihan. Sehingga ketika sudah maksimal segala sesuatu itu, semua yang kita keluarkan, kalau dalam ekonomi, semua pengeluaran itu akan memberikan pemasukan yang relatif seimbang atau lebih baik lagi. Dan insya Allah dengan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, khususnya puasa ini, sebagaimana kita bahas dalam tarhib waktu itu,
puasa ini jika betul-betul lillahi ta'ala dan sah, insya Allah pahalanya maksimal, tidak hanya 1, tidak hanya 10 maupun 700, bahkan tidak terhingga. Itulah terkait puasa. Baik, ini istilah maksimal mungkin gitu. Dalam urusan dunia tentunya istilah maksimal itu ukurannya ukuran logika. Ukuran logika. Kita punya umpamanya punya sumber daya terkait dengan produksi umpamanya. Ada produksi kebab umpamanya. Ada tortilla ini 1 kilo. Ini dimaksimalkan bisa menjadikan 1 kilo itu 10 bungkus. Kalau ternyata nggak sampai 10 bungkus berarti nggak maksimal. Ya gitu, hitungan ekonomi pahamlah insya Allah Pak Nuryanto begini. Memaksimalkan secara, kalau urusan dunia secara logika lah. Bagaimana kita memaksimalkan kesempatan. Pokoknya sekarang kalau di Pertamina ini kan belum mau turun, ini rencananya katanya memaksimalkan juga. Kalau di hulu kan nilainya turun banget. Di hilirnya jangan turun juga lah biar maksimal hasilnya, katanya begitu. Ya Allah alam. Hitungannya ekonomis banget. Nah, inilah efisiensi ekonomi itu kalau dalam bahasa agama Islam pun juga dibahas. Umpamanya kalau di dalam buku Madkhal lil Iqtisad Islami, Prolog Ekonomi Islam, karangan Dr. Khalid Said Muhammad bin Mukrin, istilah efektif dan efisien itu masuk dalam salah satu poin disebutnya man'ul israfi fi istikdamil mawarid, begitu. Jadi larangan untuk israf, berlebihan, membazirkan dalam menggunakan resource, menggunakan sumber daya. Dan pembahasannya panjang secara Islami dan dalil-dalilnya ada di Al-An'am 141, Al-A'raf 31, Al-Isra 26 sampai 27 nanti bisa dilihat. Ini terkait dengan maksimalisasi urusan duniawi. Selanjutnya, adapun terkait urusan akhirat, maksimalisasi ini tidak melulu tergantung logika. Tidak melulu tergantung logika. Jadi lebih cenderung non-logis. Jadi istilah maksimal dalam urusan akhirat, kalau kita bicara ibadah itu kan lebih cenderung ke akhiratan. Kalau bahasanya... ini banyak banget sih. Instagram. Bahasanya saya Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Qawaid Nuraniyah itu, urusan ibadah itulah urus untuk membenahi akhiratnya seseorang, bahasanya begitu. Kalau urusan non-ibadah atau sebutnya adat, itu adalah urusan untuk membenahi urusan dunianya. Karena ini urusannya urusan akhirat, maka cenderung non-logis. Non-logis. Baik, buruk, maksimal, nggak maksimalnya urusan ibadah akhirat itu tidak bisa kita ukur hanya dengan ukuran-ukuran matematis. Walaupun sebagian ada yang logika. Sebagai contoh non-logis itu umpamanya, contoh ya, secara logika, afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah, terbaik. Artinya ketika zikir dengan itu berarti secara logika adalah maksimal. Hasil didapatkan adalah maksimal. Kemungkinannya adalah maksimal. Tetapi ternyata ketika umpamanya kita sujud, dalam sujud yang maksimal bukan baca la ilaha illallah, baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi, atau bacaan yang lainnya, ada bacaan model bacaan yang lainnya. Jadi tidak melulu, oh ini terbaik bacaan la ilaha illallah, pasti terbaik juga ketika kita bawa untuk sujud. Atau terbaik juga ketika kita bawa ketika ruku, enggak juga. Begitu pula umpamanya kita baca setelah salat. Yang maksimal adalah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah yang maksimal. Kadang-kadang enggak logis. Nah, di mana la ilaha illallah secara umum memang ketika dalam situasi tak terikat tempat dan kondisi, la ilaha illallah paling afdal. Lagi nyantai umpamanya gitu, lagi nyantai kosong begini, maka zikir terbaik adalah la ilaha illallah umpamanya begitu. Jadi tidak semuanya logika yang bermain di dalam urusan akhirat. Walaupun sebagian juga nyambung ke urusan logika. Contohnya ketika para ulama berdiskusi tentang terkait maksimalisasi kurban.
Korban apa yang terbaik itu urusan logika sedikit masuk. Ketika korban nanti diitelahkan korban. Apakah yang terbaik itu kambing? Apakah yang terbaik itu dengan sapi? Atau yang terbaik itu dengan onta? Para ulama diskusi. Maka kemudian karena ada dua kemungkinan ini, ada ulama yang lebih cenderung ke non-logisnya sehingga melihat sisi bahwa kambing lebih baik. Karena apa? Karena itulah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak korbankan. Yang sering beliau korbankan dalam Idul Adha adalah kambing. Tetapi ada ulama lain yang menggunakan sisi logikanya. Arah maksimalisasi manfaat. Manfaat kurban itu adalah untuk orang-orang fakir miskin. Manfaat duniawinya adalah membagikan sebagian dari rezeki kita kepada orang-orang lain. Artinya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kurban tersebut berarti semakin baik. Akhirnya ada sebagian ulama menyatakan yang terbaik adalah semakin besar, berarti unta semakin besar. Nah, itulah kadang-kadang bab-bab urusan akhirat pun ada lebih cenderungnya non-logis, namun logika kadang-kadang masuk juga. Walaupun terkait dengan korban unta tadi tidak melulu logika, karena juga merujuk kepada dalil umpamanya bahwa orang yang sholat Jumat datang di jam pertama seperti orang yang berkorban unta, kan kesannya terbaik. Yang di jam saat kedua seperti orang berkorban sapi. Yang selanjutnya kambing dan selanjutnya. Begitu. Nah, pada hal-hal urusan ibadah akhirat yang ada kaitannya dengan dunia itu kadang logika juga masuk. Tetapi ketika terkait dengan ibadah yang murni urusan akhirat, maka pertimbangan maksimal atau enggak maksimal, efisien atau tidak ketika kita manfaatkan waktu kesempatan yang ada itu ukurannya adalah non-logis biasanya seperti itu. Baik. Selanjutnya, urusan kualitas ini kadang-kadang untuk istilah maksimalisasi itu pilihannya dua, sisi kualitas apa kuantitas yang ingin kita kejar. Kualitas apa kuantitas? Ya kadang-kadang kalau di dalam ekonomi sih kadang-kadang melihat situasional. Suatu saat sempat waktu itu Boeing kan mengejar kuantitas yang kualitasnya tertutupi. Kekurangannya akhirnya belakangan kita tahu kejadian-kejadian belakangan ini ternyata kualitasnya diabaikan, akhirnya drop. Semua lini usaha Boeing kan sekarang lagi ya bermasalah lah. Karena apa? Pada mulanya mengejar kuantitas, seakan-akan maksimalisasinya dengan kuantitas, sisi kualitasnya di nomor 2 kan ditutup-tutupi, akhirnya takdir Allah membuka tabir bahwa ternyata kualitasnya kurang dimaksimalkan, dan itulah yang terjadi. Nah, di dalam bab akhirat, keakhiratan, maka yang lebih diutamakan adalah sisi kualitas. Walaupun kuantitas juga tetap memiliki porsinya. Kualitas dulu, benarnya dulu, tepatnya dulu. Jangan sampai ibadah nanti hanya seperti gelembung air bubble. Kelihatannya banyak sekali tapi kosong sama sekali. Karena memang tidak berkualitas. Makanya kalau sering kita dengar dalam urusan puasa ini kan betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Nah, itu kan seperti gelembung air. Kelihatannya gede, isinya kosong sama sekali. Begitu. Maka dalam bab ibadah ini tentunya sisi kualitas yang kita prioritaskan, baru kemudian kuantitasnya itu yang kedua. Nah, untuk melihat sisi kualitasnya, dalam bab ibadah ini kita coba telusuri makna ibadah dulu. Ibadah ini ada cara paham, dua cara paham. Pertama, ibadah secara umum. Ibadah secara umum ini kalau bagi seorang mukmin, semua kegiatan kehidupannya ini adalah ibadah. Tidak memandang apakah kegiatan itu nampaknya adalah kegiatan urusan dunia mencari rezeki, bisnis, dan segala macamnya. Atau urusannya adalah kegiatan yang bersifat ukhrawi, seperti bayar zakat, puasa, salat, semua hal, kegiatan, dan gerak-gerik tingkah laku seorang muslim secara umum adalah ibadah.
Baik dia obrolannya, senyumannya, sapaannya, usaha-usaha yang atau kegiatan-kegiatan apapun adalah ibadah. Karena al-muslimu khairun yamshi 'alal ardi. Seorang muslim itu adalah kebaikan yang berjalan di atas bumi. Semua yang dia lakukan adalah baik dan semua kebaikan yang dia lakukan adalah bernilai ibadah secara umum. Maka ketika kita bicara secara umum ini untuk mengukur kualitasnya agak sulit karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Nanti soal ngobrol bagaimana, soal ibadah ritual bagaimana. Maka lebih mudahnya kita akan melihat dari cara pandang makna khusus. Ibadah dalam artian makna khusus. Maka ketika kita bicara ibadah dalam artian khusus, ibadah hanya ada di sini. Tidak mencakup akidah, tidak mencakup muamalah. Kalau dalam artian khusus. Dalam artian umum, semua ini masuk dalam ibadah. Selama semua kegiatan ini dimotivasi oleh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau dimaknai secara khusus, maka ibadah ini untuk mendapatkan kualitas terbaik, bisa kita lihat bahwa maka ukuran maksimal manfaatnya ialah ikhlas dan ittiba. Semakin ikhlas, semakin ittiba, berarti semakin maksimal yang dia dapatkan. Semakin baik ibadah itu. Kuncinya dua itu. Ikhlas lillahi ta'ala, dan ittiba itu ngikut. Kalau ikhlas ini urusannya urusan batin, urusan yang tidak terukur oleh ukuran fikih, ada tidak adanya, hanya orang itu, hanya Allah kemudian orang itu yang tahu ada ikhlas atau tidak. Bahkan makhluk-makhluk lain yang gaib pun tidak semuanya tahu. Malaikat belum tentu tahu. Jin setan belum tentu tahu kalau ini ikhlas atau tidak ikhlas. Mungkin pernah mendengar sebuah hadis menceritakan bagaimana dialog malaikat dengan Allah Ta'ala di akhirat ketika mengangkat amal perbuatan seseorang kepada Allah Ta'ala. Dinyatakan ini amalnya baik sekali, kemudian Allah Ta'ala perintahkan udah lempar lagi ke dia. Menunjukkan bahwa malaikat tidak tahu. Bahwa keikhlasan ini yang tahu adalah Allah kemudian orang itu sendiri. Ini urusan batin. Sehingga tidak terukur. Hanya kita yang tahu. Dan keikhlasan itu adalah dengan pembiasaan. Pembiasaan, pengulangan, dan setiap kali berbelok kita tarik lagi. Setiap kali ada keluar dari jalur yang kita tarik lagi. Sebagaimana dibahas dalam kitab Al-Qaulul Mufid, yaitu ketika berbicara terkait dengan sholat umpamanya. Bagaimana sholat saya ini, apakah sholat saya ini termasuk sholat yang khusyuk dan ikhlas atau tidak, dijelaskan ketika dimulai dengan takbir. Sudah diniatkan lillahi ta'ala. Dalam perjalanan sholat tersebut kadang-kadang keluar dari rel, ditarik lagi, keluar, ditarik lagi, dan begitu selanjutnya sampai salam, maka insya Allah dia terhitung pada orang yang berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas. Begitu. Dan setiap kali keluar dari relnya kita tarik lagi. Setiap kali keluar dari keikhlasan ke jalan yang lurus, ini kita tarik ke tempatnya. Dan begitu terus menerus sehingga keikhlasan itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Yang kedua ukurannya adalah untuk menjadi maksimal ibadah kita adalah ittiba. Ittiba itu dari kata ittaba ayat tabi'u, ngikut. Artinya ngikut. Ngikutin siapa? Ngikutin yang bawa agama ke dunia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ukuran ittiba ini, cara ngukurnya adalah dengan cara ukur fikih. Yang penjabarannya ada di dalam ilmu fikih. Maka di dalam fikih akan dipelajari syarat sahnya ini. Kalau sudah dianggap sah, berarti sudah ittiba sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah. Rukunnya ini dan segala macamnya. Ketika sudah dianggap sah secara fikih, insya Allah itulah bagian dari ittiba. Bagian dari ittiba. Kenapa di fikih? Kenapa di ilmu? Kita mulai kenapa di ilmu dulu. Begini. Untuk mengatakan maksimal tidak maksimal itu kan harus ada standarnya. Jadi tidak hanya dengan perasaan.
Jadi tidak bisa mengatakan ibadah ini sudah maksimal ketika perasaan itu menjadi tenang, menjadi damai, gitu ya, umpamanya. Tidak bisa. Umpamanya ada orang-orang yang ketika melakukan zikir-zikir tertentu, ada yang dengan cara berputar-putar itu merasakan ketenangan, kedamaian dari dalam hati. Ini kan perasaan. Ibadah dengan perasaan, ibadah dengan nafsu itu, bukan dengan ilmu. Kalau kayak saya, umpamanya, saya nih, atau mungkin juga saudara-saudara sekalian, kalau ibadah didorong dengan nafsu dan perasaan, kayaknya lebih menyenangkan, lebih menenangkan, kalau sholat ini di masjid, jamaah di masjid, Jumatan di masjid, lebih tenang kan rasanya, nggak ada rasa-rasa bagaimana dalam hati kita. Ketika nggak Jumatan sekali, aduh gimana, 2 kali, 3 kali, waduh keancam kafir, segala macam pertanyaan banyak waktu itu sempat masuk juga. Nggak tenang rasanya, karena ini perasaan. Tetapi ketika didukung dengan ilmu, maka ilmu itulah yang menjadi ukuran betul atau salah, maksimal atau tidak maksimal. Jadi bukan dengan perasaan dan dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Sehingga ibadah yang kita lakukan akan dikatakan maksimal ketika sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk beribadah padanya. Karena memang ibadah ini untuk Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk menyembahnya. Bagaimana menyembahnya? Allah lah yang memberitahukan. Ini caranya. Kita tidak ngarang-ngarang bagaimana caranya. Tidak ngarang-ngarang bagaimana cara menyembahnya. Karena lebih tahu apa yang Allah ridhoi adalah Allah sendiri. Hal ini bisa dilihat umpamanya dalam salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Qawaid Nuraniyah. Innal asla fil ibadati tauqif fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah wa illa dakhalna fi ma'na qawlihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ya, artinya sesungguhnya asal dan pokok dari ibadah itu tauqif. Tauqif itu adalah doktrin. Ngikutinlah, disuruh begini ya begini, suruh begitu begitu, tidak membuat-buat. Maka tidak diperintahkan dan tidak disyariatkan dari ibadah itu kecuali yang Allah syariatkan. Kalau kita mensyariatkan sesuatu, membuat sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan, maka kita akan masuk dalam firman Allah Ta'ala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka sebagian dari agama yang Allah tidak izinkan? Yang sebenarnya Allah tidak izinkan. Ini ada di dalam surat Asy-Syura ayat 21. Ini terjemah lengkapnya. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala yang mensyariatkan, membuat syariat untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. Kemudian juga kita bisa tengok di dalam salah satu kitab klasik di mazhab Syafi'iyah. Ada namanya kitab Minhaj, syarahnya Tuhfatul Muhtaj. Dalam syarah Tuhfatul Muhtaj ini disebutkan, li'annal asla fil ibadati haitsu lam takun matlubah mutlaqan an la tasihha. Jadi asli dari ibadah itu, kalau tidak pernah diminta secara mutlak, tidak ada perintahnya sama sekali, nggak sah. La tasih. Begitu, ini dalam kitab klasik mazhab Syafi'i. Kitabnya lumayan besar juga, sehingga jarang dibaca di pesantren untuk waktu saya di Sanawiyah Aliyah, nggak sampai ke sini, terlalu tinggi. Kemudian juga di Hasyiatus Syibromalisi, juga dari mazhab Syafi'i, al-aslu fil ibadati annaha idza lam tutlab la tanaqid. Bahwa asal dan pokok dari ibadah itu bahwasanya jika tidak diminta oleh siapa? Oleh syariat, oleh Allah Ta'ala, la tanaqid, tidak sah. La tanaqid, tidak sah. Kemudian kita nukil dari kitab Al-Muwafaqat dari Imam Syatibi. Al-mas'alatu tsaminata asyara al-aslu fil ibadati binisbah ilal mukallafi at-ta'abbud duna liltifat ilal ma'ani. Wa aslul adat al-iltifat alal ma'ani. Bahwasanya di masalah nomor 18 beliau sampaikan,
asal dan pokok dari semua ibadat itu terkait kepada mukallaf, kepada kita adalah sifatnya ta'abbud. Ta'abbud itu pokoknya begitu, diperintahkan begitu, ya begitu. Duna liltifat ilal ma'ani, tanpa melihat kepada rahasia dan hikmah di balik itu. Kenapa salat zuhur 4 kali? Kenapa subuh 2 kali? Ya begitu dah. Kenapa kita suruh puasanya di Ramadan siang hari lagi? Kenapa nggak malam hari puasanya ya? Sama-sama 12 jam. Perintahnya seperti itu, ngikut. Sehingga ketika kita umpamanya puasa, ditanya, kenapa kamu puasa? Ya Allah perintahkan. Gitu. Bukan karena biar saya sehat. Kalau biar saya sehat berarti bukan lillahi ta'ala nanti akhirnya. Allah Ta'ala perintahkan. Kalau dapat sehat, alhamdulillah itu efek samping yang baik lah. Begitu. Wa aslul adati lil iltifat ilal ma'ani. Sedangkan pokok dari hal-hal non-ibadah, ini istilah adat, urusan duniawi, urusan ekonomi, bisnis, adalah memandang kepada rahasia di balik itu. Rahasianya yang logis tadi, bahasa kita. Logis tadi. Baik. Ini kira-kira yang bisa memberikan petunjuk kepada kita, isyarat bahwa ketika ingin memaksimalkan ibadah adalah harus sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita mengira bahwa kita telah memaksimalkan ibadah kita, tapi ternyata sebaliknya, sebagaimana diisyaratkan di dalam surat Al-Kahfi, ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ini maksudnya, maukah kamu aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Jawabnya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah berbuat maksimal, sudah efektif, efisien, waktu, kesempatan, segala macam sudah kita maksimalkan, ternyata sia-sia di akhirat. Oleh karena itu, mari kita coba kembali mempelajari apa yang kita lakukan selama ini agar sesuai dengan ilmunya, begitu. Nah, selanjutnya kenapa ketika kita bicara ittiba tadi, kenapa di fikih, bukan di Al-Quran atau As-Sunnah begitu secara langsung? Begini, bisa kita lihat, coba kita lihat kepada definisi pengertian fikih dulu. Fikih itu adalah ilmu terkait dengan hukum-hukum syariat yang cara mendapatkan hukum tersebut adalah ijtihad. Dari mana? Dari dalil-dalilnya secara tafsil, secara terperinci. Dalil ini ngambilnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Bukan fikih ini ngarang-ngarang. Kenapa enggak langsung ke Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu, kalau kita ibaratkan dalam pemrosesan sebuah bahan mentah, bahan baku, ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah itu adalah seperti bahan mentah. Seperti bahan mentah. Kemudian, alat untuk meroses bahan mentah ini adalah ilmu usul fikih. Kenapa? Karena di usul fikih nanti, umpamanya saya kasih contoh, ada satu. Umpamanya ada di dalam As-Sunnah, umpamanya kalau Al-Quran tidak membicarakan, saya ambil contoh terkait aurat. Apakah paha itu aurat atau bukan? Nah, di Al-Quran tidak disebutkan secara implisit. Eksplisit enggak, implisit enggak. Di As-Sunnah baru disebutkan. Tetapi di As-Sunnah pun ternyata ada dua periwayatan hadis yang isinya saling bertentangan. Saling bertentangan bagaimana? Contoh, ini nanti diperlukan dalilnya, saya bukakan di materi yang lain terkait dengan itu, detail dengan dalilnya. Ini saya sampaikan kesimpulan dulu. Ada kondisi ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, kemudian dan saat itu paha beliau nampak, terlihat. Masuklah sahabat Abu Bakar, diamin aja, biarin aja, pahanya masih nampak. Masuklah kemudian Umar, diamin aja. Ketika masuk Utsman radhiyallahu anhum, teman semuanya tadi radhiyallahu anhum, baru beliau tutup. Kenapa oleh
kerabatnya, keluarganya nanti ditanya, kenapa ditutup? Tadi ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk, berubah posisinya. Ketika Umar masuk nggak berubah. Ketika Utsman radhiyallahu anhu kok masuk begitu, dirubah, ditutup. Kata beliau, oh kenapa saya nggak malu terhadap malaikat yang kepadanya aja malu? Artinya kesimpulannya, berarti saat itu nampak dan beliau diamkan. Kalau melihat dengan cara itu, jangan-jangan, wah itu bukan aurat. Kalau hanya melihat situ. Tetapi ada hadis lain yang menyebutkan bahwa ketika ada seorang sahabat sedang berdagang, duduknya, mohon maaf, agak nongkrong, kemudian nampak bagian pahanya, beliau peringatkan, tutup paha kamu karena paha kamu itu bagian dari aurat. Dan ada beberapa hadis lain, baik mendukung yang pertama ataupun kedua tadi ada, semuanya ada. Nah, kalau kita hanya mengatakan as-sunnah, selesai titik loh. Yang mana yang saya pakai? Pakai yang satu juga pakai as-sunnah, yang kedua juga as-sunnah. Bingung kan? Nah, cara promosesanya adalah di ilmu usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih ada teori bagaimana mengambil jalan keluar ketika ada dua nas yang kesannya saling kontradiktif, saling bertentangan. Di ilmu fikih nggak ada secara langsung, hanya di ilmu usul fikih. Teori bagaimana menangani bahan baku yang nampaknya kok bertentangan ini, adanya di usul fikih. Bahwa di usul fikih itu ada teori ketika ada dua bahan baku tadi yang nampaknya saling bertentangan, zahirnya begitu. Teori pertama adalah teori kompromi. Teori kedua adalah teori nasah dan mansuh, secara urutan ini. Yang ketiga, teori kemudian tarjih. Tarjih itu ketiga, tarjih. Yang keempat, tawakuf. Teori-teori itu adanya di pemrosesan, mesin pemroses ini adanya. Bukan di fikih, bukan di sini, bukan di ilmu hadis. Di ilmu hadis tidak langsung membahas bab itu. Hadis membahas membahas bab matanya bagaimana, sanadnya bagaimana, bab riwayahnya. Bab dirayahnya mungkin akan nyambung ke sana tapi tidak secara langsung. Karena bab itu diurusnya khususnya di usul fikih. Kemudian juga di ilmu usul fikih itu adalah namanya, ada babnya dilalatul alfat. Dilalatul alfat nanti akan membahas setiap lafat. Kayak tadi kasus kaurat tadi. Maka ketika dikompromikan agak sulit, karena saling bertahan, satu menyatakan, kesannya menyatakan paha bukan aurat, yang kedua menyatakan paha itu adalah aurat, agak sulit mengkompromikan. Sedangkan teori nasah mansuh itu teori revisi, mana yang datang belakang berarti merevisi yang pertama dianggap tidak ada, ini juga tidak diketemukan, akhirnya kepada teori tarjih. Ada teori tarjih menyatakan bagaimana? Bahwa ucapan yang beliau ucapkan itu lebih kuat isinya dibandingkan perbuatan. Kenapa? Karena ucapan tidak bisa menerima multitafsir yang banyak. Ketika maknanya jelas tidak mungkin ditafsiri banyak hal. Tapi perbuatan banyak kemungkinan. Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Maka akhirnya para ulama lebih cenderung mengambil kepada sunnah yang isinya ungkapan, pernyataan beliau ketika melihat seorang sahabat pedagang yang nongkrong tadi, tutup pahamu karena itu adalah bagian dari aurat. Itu lebih dikuatkan sehingga para ulama mayoritas menyatakan paha adalah aurat. Nah, teori ini ketemunya di usul fikih. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini adalah bahan baku untuk membahas di sini. Dan seseorang ketika disebut fikih tadi, seseorang ketika sudah faqih sampai derajat ijtihad, maka untuk ijtihad itu kita bisa lihat contohnya syarat ijtihad ini. Syaratnya seorang mujtahid biar tahu bahwa ketika ulama fikih itu bicara bukan dari akal sendiri, tapi semuanya berbasis baik Quran, hadis, ijma, dan semua alat. Ini hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Yang ahli fikih itu. Ada Alkitab, maksudnya ada Al-Quran. Harus menguasai Al-Quran. Bagaimana dia akan mencari hukum kalau tidak paham Al-Quran. Padahal sumber hukum itu di Al-Quran.
Menguasai Al-Quran dari sisi mana? Dari sisi kita lihat, yakni terkait pemahamannya terkait ayat-ayat hukum yang kira-kira jumlahnya hanya 500 ayat. Jadi sekian ribu ayat Al-Quran itu yang terkait langsung dengan ayat hukum sekitar 500 ayat saja. Sedangkan yang lainnya tidak terkait langsung. Ada terkait dengan sejarah, ada terkait dengan akhlak dan segala macam. Terkait dengan hukum sekitar 500-an. Dia harus memahami 500 ayat ini dan tidak disyaratkan hafal, tetapi dia paham. Kalau saya bicara bab ini, oh ayatnya di sana terkait ini. Bicara bab ini, ayatnya di sana terkait ini. Begitu. Dia harus paham terkait nasah mansukhnya, revisi ayat. Umpamanya terkait dengan sekitar 500 ayat ini. Bicara mansukhnya, revisi. Jangan salah dipahami. Yang Allah lakukan. Kenapa ada revisi? Dalam rangka proses bertahap dalam pensyariatan. Kayak kita di tarhib waktu itu, puasa bertahap. Pengharaman khomer bertahap. Kemudian banyak hal yang bertahap, itulah maksudnya yang kita maksud. Harus memahami itu. Selanjutnya juga harus memahami as-sunnah. Seorang mujtahid ahli fikih itu harus memahami as-sunnah. Bagaimana? Memahami hadis-hadis hukum. Kalau hadis hukum lebih banyak. Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah menyatakan untuk hadis hukum ini minimal seorang mujtahid sekitar 6.000-an. Sekitar 6.000-an. Sekitar itu kira-kira. Lebih banyak. Kemudian dia tahu masalah nasah mansukhnya. Kemudian tahu mana yang sahih, mana yang tidak. Dan semacam itu. Dan selanjutnya ini adalah syarat-syarat yang lainnya. Memahami bab ijma, konsensus. Bab istihab al-hal. Istishabul hal itu terkait dengan hukum asli itu tidak berubah kecuali ada perubah yang yakin. Bab qiyas. Kemudian dan segala macamnya, itulah syarat-syaratnya. Artinya ketika kita menyebutkan fikih, itu secara tidak langsung sudah mencakup Al-Quran dan Sunnah. Karena ini sumbernya dari sini. Begitu. Baik. Jadi untuk mengukur ittiba kita itu, ketika kita belajar melalui fikih, dan para ulama fikih sudah menyatakan ngikutin, ini loh syarat sahnya, ini loh rukun-rukunnya, ini loh sunah-sunahnya, ini loh pembatalnya, itu diambil dan disarikan dari bahan mentah, dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dari perkataan para sahabat, dan yang lain-lainnya. Begitu. Memang kalau kita bicara fikih, di sana akan kita ketemukan banyak pendapat. Akan ketemu banyak pendapat. Nah, bagaimana kita menyikapi? Jadi untuk dari bahan-bahan mentah, dari yang lain-lainnya, begitu. Di sana dapat menyikapi hal tersebut. Ada pertanyaan waktu itu, haruskah saya bermadhab atau mana? Sebenarnya kalau kita balik kepada awal tadi, bahwa ketika kita beribadah itu adalah mengikuti dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan apa yang Allah perintahkan itu adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka semakin dekat tingkat kesamaannya dan kepersisannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka akan semakin maksimal, semakin baik ibadah tersebut. Sehingga dengan demikian, walaupun sebenarnya para ulama madhab, ahli fikih itu semuanya berusaha untuk mendekati cara beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah, tapi faktanya tidak sama cara pandangnya. Maka dalam hal ini lebih cenderung bagaimana kita memilih mana yang paling persis dengan beliau. Umpamanya dalam bab wudu, yang paling persis wudu itu kan banyak ya, dari mulai cuci muka, basuh segala macam itu masing-masing dibahas dalilnya mana, rujukannya mana. Nah, kita lihat paling dekatnya mana. Yang paling dekat itulah yang kita ikuti. Bukan mengikuti apa kata orang. Nah, kalau ngikutin kata orang, wah itu belum jelas. Kita ikuti mana yang terbaik. Nah, sayangnya kadang-kadang kita kan kekurangan bahan untuk menimbang mana yang paling dekat kepada Rasulullah dan mana yang agak lebih jauh tingkat kesamaannya. Maka kita sebagai orang awam tentunya diizinkan, dalam ilmu fikih diizinkan, kita orang awam nih, untuk ittiba, ngikutin saja seorang ulama boleh, tetapi tanpa ta'assub, fanatik. Kalau sudah fanatik itu berarti nanti akan mengabaikan kebenaran. Jangan-jangan umpamanya yang kita pegang, kita fanatikin ini,
tingkat kedekatannya tidak lebih dekat dari yang lain. Karena kita fanatik, ya tetap berpegang pada yang kita fanatiki. Nggak tepat. Karena memang tujuan kita bukan mengikuti seorang ulama, tapi mengikuti cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, sehingga kita boleh mengikuti ulama yang kita yakini, percayai apa yang dia pilih adalah terbaik tanpa ta'assub. Siapa tahu ternyata suatu saat kita berubah pikiran. Dan berubah pikiran dalam bab agama ini adalah sering dilakukan oleh para ulama. Contoh paling mudah lah, masyarakat kita menyatakan banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal memiliki dua pendapat. Pada pendapat baru, pendapat lama, pendapat baru. Itu menunjukkan apa? Beliau merubah pandangan. Ketika ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, ternyata pendapat yang lama beliau anggap kurang tepat. Dirubahlah dengan pendapat yang baru. Jika seorang ulama seperti itu, apalagi kita. Itu kira-kira. Jadi untuk ukuran maksimalisasi dalam bab ibadah itu adalah kembali lagi ikhlas dan ittiba. Cara ittibanya adalah coba kita mempelajarinya dari sisi fikih. Dari sisi fikih itu tadi. Maka kesempatan Ramadan ini tidak ada salahnya, kita mumpung banyak di rumah, banyak kesempatan, coba kita kaji lagi. Cara saya takbir ini, apa ya dasarnya? Saya sendiri juga sedang belajar mengulang lagi, mengcek lagi. Takbir saya itu begini, atau begini, atau begini, atau di sini. Semuanya ada pembahasannya. Dan pilih yang mana saja ketika ada dalilnya, monggo. Kalau buat saya, monggo, silahkan. Selama ada dasarnya, ada panutannya dari dalil yang sahih, seperti itu. Baik, itu kira-kira kalau kita mengukur maksimalisasi ibadah. Maksimal ibadah secara umum. Kita bicara ibadah ini bukan bicara ibadah apapun, coba kita ikhlasnya kita maksimalkan, ittibanya kita maksimalkan, itulah jadi ibadah yang maksimal. Jangan sampai seperti yang Allah beritakan tadi, kita menyangka sudah maksimal, melakukan terbaik, ternyata belum terbaik, hanya gelembung yang kosong belaka. Sedangkan terkait muamalah, tentunya di sini ketika ingin memaksimalkan tadi, ketika tidak terkait dengan halal haram, ya hitungannya logis, murni logis. Kalau sudah menyangkut bab halal haram, maka kembali lagi ukuran fikih itu adalah ukuran maksimalnya sebuah muamalah berberkah atau tidak. Dan ada banyak penjelasan umpamanya. Ketika seorang pedagang, penjual, menjual kepada saudaranya dan menjelaskan kondisi dagangannya, baiknya begini, buruknya begini dengan baik, maka Allah akan memberkahi transaksi tersebut. Dan ketika beliau orang ini menutup-nutupi, maka dicabut berkahnya. Ini kan ada beberapa hal terkait hal tersebut, terkait dengan muamalah. Baik. Ya. Ini terkait dengan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya adalah prioritas tepat saat dan tempat umpamanya terkait dengan secara umum prioritas yang tepat saat dan tempat, waktu dan tempatnya yang harus kita lihat adalah sholat. Kenapa harus sholat? Karena memang agama kita memprioritaskannya. Ketika kita diberitahu oleh syariat bahwa sholat ini prioritas nomor 1, berarti kemungkinan besar istilahnya pahala, kalau bahasa kita cash inflow-nya akan paling tinggi atau return-nya paling tinggi. Karena agama memprioritaskan sholat secara umum, maka sholat itu adalah yang paling tinggi insya Allah return-nya. Ada beberapa alasan kenapa sholat ini diutamakan. Kita lihat umpamanya. Posisinya tidak ada yang menyamai. Sholat ini mempunyai posisi yang khusus. Kalau kemarin puasa memiliki posisi khusus, sholat juga. Dalam salah hadis disebutkan Rasul Amri al-Islam. Pokok dari semua urusan adalah Islam. Amuduhus sholah. Tiangnya adalah sholat. Dan puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah. Baik. Kemudian sholat ini khusus diwajibkan secara langsung. Bagaimana? Kalau puasa diwajibkan melalui malaikat Jibril yang membawa ayat mewajibkan puasa, sedangkan sholat dipanggil langsung menghadap ke
hadapan Allah Ta'ala dalam kisah Isra Mi'raj. Selanjutnya salat ini adalah hal yang diperhitungkan pertama kali. Hal yang pertama diperhitungkan di akhirat adalah salat. Hal pertama dihisab di seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya benar, maka seluruh amalnya benar. Seluruh amalnya dijamin benar. Kalau salatnya benar. Kalau masih belum benar, berarti kalau masih perbuatan seseorang ini kacau balau, bisa dicek salatnya berarti ada masalah. Jangan-jangan hanya badannya yang salat. Kalau rusak salatnya, rusak seluruh amalnya. Tabrani. Dan ini adalah wasiat terakhir beliau sebelum wafat. As-salah, jagalah salat. Kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan mengaitkan salat dengan zikir, salat dengan zakat, semuanya bisa dikaitkan dengan salat. Ini ada ayatnya, cuman kita tidak buka dulu untuk menyingkat waktu. Kemudian salat ini adalah hal yang seharusnya sangat kita jaga karena diperintahkan. Dalam kondisi mukim harus salat, safar harus salat, kondisi perang harus salat, kondisi lapar harus salat. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau puasa dalam kondisi safar, enggak salat, enggak puasa, enggak apa-apa. Salat tetap harus salat. Dalam kondisi perang sedang berkecamuk pun, kita diajari dengan namanya salat khauf. Begitu pentingnya. Kemudian yang meninggalkan salat ancamannya paling berat dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, memang untuk melaksanakan salat dengan baik, itu perlu hidayah khusus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Untuk salat minta kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim. Minta, ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang yang mendirikan salat. Memang kenapa? Emang sulit mendirikan salat. Ya kalau sekedar salat gampang. Tapi mendirikan betul-betul salat ternyata perlu dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan dari anak turunku. Ya Rabb kami, terimalah doa kami. Ya, maka kalau ingin maksimal mendapatkan ibadah kita ini yang maksimal, salatnya yang kita jaga dulu yang pertama. Biar kita nggak salah prioritas. Nggak salah prioritas. Karena ketika kita sudah salah prioritas, kita sudah terjebak oleh jebakan setan. Kok bisa? Bisa. Dan setan itu jebakannya banyak. Dimulai yang paling rendah. Yang paling rendah orang ini dijebak dengan maksiat. Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia berupa maksiat. Kalau sudah terjebak, udah kalah nih manusia. Kalau tidak bisa dengan maksiat, dengan yang makruh-makruh. Dengan yang makruh-makruh kena, berarti sudah selesai. Kalah orang ini. Kalau dengan maksiat lolos, dengan yang makruh lolos, maka akan dijebak dengan yang mubah-mubah. Sehingga orang ini akan lebih mengutamakan yang mubah daripada yang sunnah maupun yang wajib. Yang mubahnya mengalahkan yang wajib maupun yang sunnah. Contoh mubah, nonton sepak bola mubah, mancing mubah. Tapi ketika nonton sepak bola dan mancing ini mengalahkan sholat fardunya, itulah dia kena jebakan setan. Prioritasnya terbalik, yang mubah lebih diutamakan daripada yang wajib. Kena jebakan setan. Lanjutnya, yang dengan maksiat orang ini lolos, selamat. Dengan yang makruh lolos, dengan yang mubah lolos, dengan yang sunah-sunah. Dengan yang sunah-sunah ini gimana? Orang kadang-kadang memperhatikan sunnahnya berlebihan, akhirnya yang wajibnya teledor. Ketika, kalau kita saat sekarang, prioritas tepat saat sekarang yang paling wajib untuk siang hari adalah puasa. Sunnah-sunnahnya jangan sampai meneledorkan kita dari puasa. Arahnya ke sana. Nah, ketika kita sudah terjebak oleh yang sunnah, sehingga memprioritaskan yang sunnah atas yang wajib, ya udah, berarti sudah kalah. Selanjutnya, di dalam bab wajib itu ada wajib yang sangat wajib dan ada yang bertingkat-tingkat. Artinya prioritas kekuatannya tadi. Contohnya antara sholat dan yang lainnya, maka sholat adalah prioritas pertama. Nah, ketika ingin memaksimalkan kesempatan kita, waktu dan umur yang kita miliki, kita benahin sholat sebaik mungkin, yang lain-lain akan ngikut. Itu jaminan yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik, selanjutnya, terkait dengan puasa. Kita kembali masih bab puasa kalau begitu, karena sholat ini adalah babnya umum, sekarang masa saat ini adalah puasa, maka ada beberapa gambaran terkait puasa ini agar maksimal. Ini saya nukil dari mukhtasarnya Ihya Ulumuddin.
Beliau Imam Al-Ghazali ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat membuat level-level dan grade puasa. Ada grade-nya grade C, C, B, A, terbaik di sini. Ini dari yang ya baik tapi grade-nya grade C umpamanya gitu. Beliau sebutkan bahwa grade yang paling rendah dalam puasa, ukurannya paling rendah itu adalah fawakaful batni wal farji an qada'i syahwati. Yakni ketika orang ini berpuasa hanya dengan menahan perut dan kemaluan dari melampiaskan syahwatnya. Syahwat apa ya? Cuman menahan diri dari pembatal puasa. Kalau kemarin secara intinya kan yang membatalkan puasa itu intinya yang bisa ditahan itu kan makan, minum, jima. Muntah sengaja lah. Itu masuk yang keempat nggak disebutkan sini. Ketika seseorang puasanya terbatas dengan ini, itu dia sudah puasa, tetapi belum maksimal, karena masih bisa dimaksimalkan. Kita kemarin ketika membahas bab sah dan pahala, ketika puasanya ini semua pembatal sudah tidak dilakukan, punya niat, niatnya ada, pembatal-pembatal tidak dilakukan, artinya bisa dihindarkan, sah puasanya secara fikih. Tetapi apakah maksimal berpahala? Itu urusannya lain. Maka harus ditingkatkan ke grade selanjutnya. Grade selanjutnya menyatakan bagaimana? Yang kedua, puasa yang lebih khusus lagi disebutkan, maka dia itu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil atham. Yakni menahan setelah tadi ngelewatin grade yang paling rendah, lanjutkan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Nah, ini grade-nya naik. Lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Kesempatan puasanya yang waktunya sama ya, kesempatan kita. Dari fajar sampai maghrib kan sama semua. Kalau hanya grade ini berarti belum maksimal. Masih ada yang terbuang. Dan memang untuk naik ke grade selanjutnya perlu usaha. Ya, saya tidak mengatakan saya pasti lulus di sini, Allahu a'lam. Karena memang nggak mudah menahan pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan, dan seluruh anggota dari kesalahan itu tidak mudah. Maka di sini ada 6 disebutkan syaratnya untuk mencapai tingkat puasa khusus. Ini adalah puasanya orang-orang soleh, sebut oleh beliau. Yang pertama, tahan pandangan. Tahan pandangan itu kalau kita lihat teks aslinya, Ghaddul basari wa kafi'anil ittisa'i fi nadhari ila kulli ma yadhammu wa yukrahu wa ila kulli ma yushaghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Menahan pandangan dari apa? Dari melepaskannya biar enggak liar pandangannya kepada hal-hal yang tercela, hal-hal yang makruh, hal-hal yang menyibukkan hati dan melalaikan hati daripada zikir. Nah, ini ya lumayan ini. Banyak hal yang harus kita cek lagi dari diri kita. Yang kedua adalah menjaga lidah. Menjaga lidah dari mana? Menjaga lidah dari ucapan tak bermanfaat, dari bohong, dari ghibah, dari mengadu-adu, dari perkataan keji, dari ungkapan yang kasar, dari permusuhan, dari cekcok, dan lebih baik diam. Ilzamuhu sukut, banyak diam. Wa syughluhu bidzikrillah, banyak menggunakannya zikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, membaca Quran. Fa hadza shaumul lisan, ini adalah puasanya lidah. Qala Sufyan Ats-Tsauri menyatakan al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu merusak puasa, dan waktu itu kita sudah bahas di dalam bab ya, waktunya sudah agak ini. Saya cepatkan kalau gitu. Langsung saja. Tahan pendengaran. Tentunya hampir sama dengan di atas tadi. Dari mendengar hal-hal yang makruh, buruk, dan segala macamnya yang melalaikan kita dari zikir. Menjaga seluruh anggota tubuh lainnya dari kesalahan. Kalau dibaca aslinya panjang. Ya, kita bisa mengiralah tujuannya arahnya ke sana. Nah ini. Tidak banyak makan walaupun halal saat buka. Halal. Tapi dalam kondisi ini
Jangan sampai ini isyaratnya di sini tuh jangan kayak balas dendam. Disebutkan di sini, cuman saya nggak baca detail lain waktu kalau ada waktu. Jangan sampai kesannya berbuka itu adalah menjamak takhir makan siangnya. Ya tetap kalau disebutkan di dalam tulisan panjang itu wajar saja makan malamnya biasanya berapa. Kemudian yang keenam adalah hatinya tergantung antara khauf atau khawatir dan roja antara apa? Ini terkait dengan masalah akidah yang sering kita bahas pada maghrib malam Senin itu. Maksudnya apa? Ketika kita berbuka jangan terlalu pede. Wah, kalau puasa saya pasti terima, pasti berpahala. Ini berarti harapannya terlalu tinggi. Khaufnya harus ada. Jangan-jangan keterima enggak ya? Jangan-jangan keterima enggak ya? Harusnya seimbang di antara itu. Kalau sini terlalu GR, sini terlalu pesimis, enggak juga. Begitulah ini level grade yang kedua. Yang tertinggi, ini saya cepatkan dikit, adalah puasanya para nabi, para siddiqin, para muqarrabun yang dekat pada Allah, yaitu puasanya hati dari pikiran atau kata hati ke hati yang rendah, dari pikiran-pikiran urusan dunia, dan menahan semua ini dari pikiran-pikiran kotor dari hati. Pikiran loh ditahan, ya agak repot. Kadang-kadang kita kan pikiran kemana-mana. Ngontrolnya setiap detik itu sulit. Mending tidur kali gitu. Udah nggak mikir kalau tidur. Allah alam. Dari apa? Yang menahan semua itu agar bisa lebih zikir kepada Allah Ta'ala. Arahnya ke sana. Ini terkait puasa. Selanjutnya, masih ada waktu 10 menit jatah saya. Kalau sampai 21.30 loh. Ya Ustaz, mungkin dikasih ruang untuk tanya jawab kali Ustaz. Iya, habis ini dah. Berarti 21.30 itu habis ya? Selesai ya? Ustaz. Baik. Nah, ya. Baik, kalau kasih itu ini Ustaz. terakhir. Interaksi dengan Al-Quran. Kesempatan puasa Ramadan adalah kesempatan terbaik dengan interaksi dengan Al-Quran. Tetapi maksimalkan juga dengan kualitas, bukan dengan kuantitas. Jangan mengejar banyaknya khatam, melalaikan hal yang wajib. Khatam banyak itu tidak diwajibkan. Tetapi membaca dengan benar itu diwajibkan. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil, membaca dengan benar. Oleh karena itu, di dalam Muqaddimah Al-Jazariyahnya, Imam Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Jazari Asy-Syafi'i menyatakan, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu, man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Mengambil tajwid itu hatmun, lazimu, kewajiban yang harus. Mengambil itu adalah memanfaatkan, menggunakannya ketika membaca. Soal tahu atau tidak itu urusan lain. Fardu kifayah belajarnya. Tetapi menerapkannya ketika membaca, wajib. Tartil itu. Kadang-kadang ada orang yang nggak pernah belajar tajwid, caranya mengikuti qiraatnya seorang syekh, dari kaset diapalkan persis dengan dia, selesai. Kewajiban sudah terlaksanakan. Ketika membacanya persis dengan syekh tersebut. Syekh yang mukri tentunya. Dia nggak belajar tajwid. Entah caranya bagaimana, penting bagaimana membaca Al-Quran itu dengan betul. Kenapa? Disebutkan tadi, malam yusahihil Qur'ana atimu. Orang yang tidak yusahih, berusaha membenahi bacaan Quran, malam yusahihil Qur'ana atimu, dia asim, berdosa. Oh, keras beliau. Orang yang tidak berusaha membenahi bacaannya berdosa. Nah, disebutkan alasannya di bait-bait selanjutnya dalam muqaddimah tersebut. Kenapa? Ya karena memang Al-Quran itu diturunkan seperti itu, dalam bentuk suara. Bukan dalam tulisan. Ketika dibaca seperti mana, sebagaimana diturunkan oleh malaikat Jibril, itulah Quran. Kalau bacanya ngasal, nggak tahu itu dari mana dapatnya. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri sendiri dan saudara-saudara sekalian, terkait interaksi dengan Al-Quran yang nomor satu kan membaca, nanti lanjutannya memahami, mengamalkan, menghafalkan, mengajarkan itu hal lain. Kita mulai dari membaca, yang sering kita kejar-kejar itu kadang-kadang kan banyaknya kuantitas bacaan. Ya, jangan sampai ngejar kuantitas melalaikan kualitas, khawatir nanti kita masuk dalam ancapan yang asimu tadi, orang yang tidak mau coba membenahi bacaan Al-Qur'annya. Hal ini bukan menakut-nakuti yang bacaannya belum baik.
bacaannya belum baik, membaca maksimal yang dia bisa, tetapi tetap harus ada usaha yusohih, coba membenahi, bukan berhenti stagnan. Saya nggak bisa cuma begini, ya udah begini saja. Itu yang salah. Ketika membaca salah-salah, nah bisanya cuma itu, ya udah itulah maksimal dia, tetapi tetap harus berusaha untuk membenahi. Itu kira-kira dalam usaha memaksimalkan ibadah kita, baik ini di Ramadan maupun di luar Ramadan. Insya Allah pembahasan tadi saya mulai dengan pembahasan maksimalisasi secara umum, kemudian kita masuk di bab umum juga masih bab sholat, kemudian di puasa khususnya, kemudian juga terkait dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Jufri, silakan. Jazakallah Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari para jemaah. Kita masih punya waktu 5 menit untuk berdiskusi, bisa via chat atau bisa langsung menyampaikan lewat Zoom ini pada Ustaz Isnan. Kami persilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nggak dipaksain. Pertanyaan dipaksain itu nggak enak, Pak Tanjung. Iya, kalau nggak ada mungkin kita masuk ke session penutup oleh Ustadz mungkin ya. Gitu ya. Kalau nggak ada, apakah ada? Sepertinya belum ada pertanyaan, Ustadz. Udah. Oh, baik. Silakan Ustadz, mungkin langsung ditutup saja nanti kalau Ustadz sudah selesai menyampaikan materi. Ya. Materinya insya Allah sudah disampaikan walaupun dengan agak dipercepat sedikit, tidak masalah. Semoga pesannya nyampe lah gitu. Khususnya ya nasihat untuk diri pribadi saya dan juga pemirsa sekalian di rumah masing-masing, tetap di rumah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bimbing. Bimbing dalam apa? Dalam rangka menjadi hambanya yang betul-betul menghamba kepadanya. Sehingga salat kita, puasa kita, dan semua amal ibadah kita memang sesuai dengan yang Allah minta dari kita, sesuai dengan yang Allah ridhoi. Dan ketika Allah ridhoi, harapannya itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan kasih sayang itulah yang insya Allah kita harapkan akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kelemahan saya adalah tentunya kekurangan ilmu, mungkin kurang bijak dan segala macamnya, saya mohon maaf. Kesalahan, kekhilafan dari saya pribadi, sedangkan manfaat kebaikan hanya dari Allah Ta'ala. Semoga Allah maafkan seluruh kesalahan, kekhilafan kita, Allah ridhoi dan berikan manfaat dari materi-materi yang kita pelajari baik kali ini maupun waktu-waktu yang lainnya. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis, begitu Ustaz Tanjung? Iya Ustaz. Baik. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, mungkin perlu saya sampaikan satu lagi bahwa besok pada jam yang sama, jam 20.15 kita ada kajian online juga bersama Ustadz Yudi Kurnia. Semoga para jamaah mempunyai kelapangan waktu untuk bisa mengikuti kembali kajian ini. Jadi karena jam sudah menunjukkan jam 21.30, kami persilakan Ustadz menutup dengan doa kafaratul majlis. Baik. Demikian yang kita bisa belajar bersama pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pak Zainab. Ya, gimana Pak? Mungkin untuk besok ya, sekalian aja nih. Ya. Mumpung Pak Ari masih ada ya? Pak Ari Udah live? kayaknya udah live. Ya. Kita menunggu konfirmasi topiknya ya.
Iya betul. dari Pak Ari seperti biasa. Terus undangan seperti biasa. Pak Dadang. Dadang. Sumbangan online. Oh iya tadi lupa diumumin. Udah selesai. Udah selesai. Ya, nggak apa-apa. Jadi besok ya Pak Insya Allah, Pak. Zainul di waktu yang sama kita perlu topiknya Pak Ustadz Yudi Kurnia. Udah apakah ini perlu dikonfirmasi juga nih Sama nanti ke Pak Ari ya. Kita confirm di grup WhatsApp aja kayaknya Pak. Bagaimana teknisnya? Apakah Pak Ustadz sudah punya fasilitas itu untuk bisa langsung gitu kan? Iya. Harus ada dibantu. Bagaimana caranya? Perlu dicek dulu besok. Kita Ya. follow up ya WhatsApp kayaknya Pak. Iya. Udah Mohon maaf saya lupa ngumumkan itu. Karena belum biasa ini ya online ini. Apa? Infak online ya. Ya mungkin nanti di grup palingan diinfokan. Diingatkan lagi ya. Iya. Makasih ya Pak Jainal ya. Terima kasih Bapak-bapak semua. Pak Tito. Ya, semua Bapak-bapak yang sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tanjung, terima kasih. Pak Inal, semuanya. Ya.